Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Feby Oktavia Dewita dengan NIM 2103672 dari Prodi Kimia NKB. Di sini mata kuliah saya yang berjudul Seminar Literatur. Saya akan mempresentasikan hasil dari beberapa review jurnal saya dengan jurnal utama yang berjudul penemuan metabolit sekunder baru berdasarkan regulasi epigenetik dan perbandingan NMR dari jamur endofit tumbuhan Monosporascus euthypoides. Di sini saya akan mempresentasikan dengan adanya beberapa bab, yaitu ada bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4. Baik, di sini saya akan mulai dengan bab 1, yaitu latar belakang. Abad ke-21 ditandai dengan peningkatan besar dalam pertumbuhan penduduk, modernisasi, dan konsumerisme. Karena ini menimbulkan berbagai masalah, terutama yang disebabkan oleh pembuangan limbah industri secara besar-besaran. Baru-baru ini banyak peneliti ilmiah telah menjelaskan pentingnya membangun kembali gaya hidup ramah lingkungan, dan juga pertumbuhan populasi dunia dan modernisasi telah menimbulkan berbagai masalah lingkungan seperti penyebaran penyakit pada manusia dan tanaman, serta berkembangnya jamur, bakteri, dan virus yang resistan terhadap beberapa obat. Namun, penemuan potensi metabolit sekunder jamur ini belum banyak dimanfaatkan. Tapi setelah menyoroti pentingnya metabolit yang ditemukan dan penerapannya yang serbaguna di beberapa bidang penting termasuk kedokteran, farmasi, pertanian, industri, dan bioremediasi. Oleh karena itu, banyak para peneliti yang mulai tertarik dengan adanya metabolit sekunder ini. Lalu, peningkatan jumlah jamur endofit banyak menarik perhatian peneliti. Kenapa jumlah jamur endofit ini dapat menarik perhatian para peneliti? Karena jamur endofit ini diketahui menyimpan berbagai macam metabolit sekunder yang berharga bagi umat manusia, tumbuhan, dan lingkungan. Selain itu, beberapa industri berkembang pesat setelah ditemukannya sejumlah enzim ekstraseluler menarik yang dihasilkan oleh jamur endofit. Jadi, potensi pentingnya jamur endofit ini menjadikannya sumber daya panas yang berdampak pada tanaman obat. Dan juga jamur endofit ini dapat berinteraksi dengan tanaman pada tingkat yang kompleks. Endofit tumbuhan ini merupakan sumber metabolit sekunder yang mampu menghasilkan metabolit yang mirip dengan tanaman itu, atau mungkin adanya dengan senyawa baru. Dari slide PPT saya, teman-teman bisa melihat kalau ada gambar jamur endofit. Jamur endofit ini beberapa tahun terakhir ini mengalami peningkatan yang sangat pesat karena memiliki kerangka struktural yang kompleks dan aktivitas biologi yang beragam, dan juga mampu bertahan pada lingkungan yang penuh tekanan. Penggunaan jamur endofit ini dalam pengendalian penyakit memberikan keuntungan potensial dibandingkan dengan agen biokontrol lainnya karena mereka mengkolonisasi tanaman secara internal sehingga dilindungi oleh inangnya dan dapat mengurangi dampak lingkungan. Dan juga jamur endofit ini dapat menghasilkan beberapa molekul metabolit sekunder yang bersifat antioksidan serta sitotoksik yang menjadikannya sangat menarik dalam bidang terapi manusia. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Ada 4 identifikasi masalah yang dapat saya rangkum. Yang pertama yaitu penemuan potensi metabolit sekunder yang masih belum dimanfaatkan. Terus, yang kedua, kurangnya pemahaman tentang peran metabolit sekunder yang dihasilkan oleh jamur endofit Monosporascus euthypoides. Dan kurangnya pengetahuan tentang jenis dan jumlah metabolit sekunder yang dapat dihasilkan. Lalu yang terakhir, pengaruh lingkungan pertumbuhan jamur endofit terhadap produksi metabolit sekunder yang belum dipahami. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah.
Yang pertama, apa saja metabolit sekunder yang dihasilkan oleh jamur Monosporascus euthypoides ini? Lalu, bagaimana melakukan isolasi dan identifikasi metabolit sekunder oleh Monosporascus euthypoides? Dan yang ketiga, apakah lingkungan pertumbuhan jamur endofit Monosporascus euthypoides dapat mempengaruhi metabolit sekundernya? Lalu yang terakhir, bagaimana cara melakukan uji MTT atau uji sitotoksitas Monosporascus euthypoides? Selanjutnya, batasan masalah. Di sini, fokus saya hanya tentang jenis dan jumlah metabolit sekunder yang dihasilkan oleh jamur endofit Monosporascus euthypoides. Lalu, penelitian ini tidak membahas lebih lanjut bagaimana uji MTT-nya, dan penelitian ini tidak mempertimbangkan bagaimana pengaruh lingkungan pertumbuhan jamur endofit Monosporascus euthypoides. Dan yang terakhir, jamur endofit ini diisolasi dari akar tanaman gurun Agriophyllum squarosum di gurun Tengger di Provinsi Ningxia, Republik Rakyat Tiongkok. Lalu tujuan penelitian saya yaitu yang pertama, untuk menemukan metabolit sekunder yang dihasilkan oleh jamur endofit Monosporascus euthypoides. Yang kedua, mempelajari bagaimana uji MTT-nya. Yang ketiga, memahami bagaimana pengaruh lingkungan jamur endofit Monosporascus euthypoides. Dan yang terakhir, mendapatkan isolat jamur endofit dari Monosporascus euthypoides. Ada metabolit sekunder. Sebenarnya metabolit ini dibagi menjadi dua, yaitu ada metabolit primer dan ada metabolit sekunder. Metabolit primer itu yang dibentuk dalam jumlah terbatas dan sangat penting untuk pertumbuhan dan kehidupan makhluk hidup. Sedangkan metabolit sekunder itu tidak digunakan untuk pertumbuhan dan dibentuk dari metabolit primer pada kondisi stres. Contoh metabolit sekunder ini adalah antibiotik, pigmen, toksin, efektor kompetisi ekologi dan simbiosis feromon, inhibitor enzim, dan lain-lain. Dan juga metabolit sekunder ini adalah golongan senyawa yang memiliki banyak fungsi. Adapun senyawa-senyawa yang terdapat pada metabolit sekunder ini seperti alkaloid, flavonoid, steroid, yang dapat berfungsi sebagai mempertahankan diri, anti nutrisi, atraktan, dan feromon. Dan juga metabolit sekunder ini dalam sistem ekologi mengatur interaksi antara tanaman, mikroorganisme, serangga, dan hewan. Dan juga pada slide PPT bisa lihat ada gambar tumbuhan Agriophyllum squarosum. Jadi Monosporascus euthypoides ini diisolasi atau diambil dari tumbuhan Agriophyllum squarosum. Agriophyllum squarosum ini adalah tanaman gurun yang biasanya ditemukan di daerah berpasir seperti gurun atau padang pasir. Tanaman ini juga memiliki sistem adaptasi yang khusus, yaitu dia itu hanya dapat bertahan hidup pada lingkungan yang kering dan berpasir. Ciri-cirinya seperti pada gambar slide, Agriophyllum ini memiliki daun yang kecil dan berbentuk jarum, serta memiliki akar yang panjang untuk menyerap air dari kedalaman tanah yang lebih dalam. Dan juga tanaman ini memiliki kemampuan untuk bisa menyerap atau mengumpulkan air embun yang di permukaan daunnya. Fungsi tanaman Agriophyllum ini penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem gurun. Akarnya itu dapat membantu dalam menjaga erosi tanah dan membantu dalam menjaga kelembapan tanah. Agriophyllum ini hanya dapat ditemukan di daerah berpasir seperti gurun Tengger, gurun Badanjaran, dan sekitarnya. Dan juga tanaman ini memiliki nilai ekonomi dan lingkungan yang penting dalam mempertahankan kelanjutan ekosistem gurun. Selanjutnya yaitu di bab 3. Di bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama ada alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu ada spektrofotometer UV,
spektrofotometer NMR, mikroskop, inkubator, alat-alat sterilisasi, terus tabur reaksi, alat instrumen PCR, Erlenmeyer, terus ada HPLC juga. Bahan yang digunakan itu ada sampel tanaman tadi, Agriophyllum squarosum, terus ada pelarut untuk ekstraksi senyawa dari jamur seperti ada metanol, asetonitrit, terus ada juga higromisin B, higromisin A, etil asetat, petroleum ether, aseton, PDA, PDB. Terus untuk eksperimen yang pertama ada material biologi. Di sini Monosporascus euthypoidesnya itu kita isolasi dari tanaman Agriophyllum squarosum, terus diidentifikasi berdasarkan morfologi dan sekuen pada DNA. Terus sporulasi Monosporascus euthypoidesnya akan diinkubasi selama 5 hari di media PDA. Terus kultur jamurnya diinkubasi dalam Atumefaciens. Terus jumlah bakteri dan sporanya dihitung. Setelah itu ada pembangunan MHOA. Setelah diinkubasi di PDA, strain dipindah di plat PDA, terus kita tambahkan higromisin B, lalu ditambahkan juga cefotaxime. Setelah itu strain yang berlebih pada hari ke-9 dan hari ke-15 akan dites di alat instrumen PCR. Setelah itu strain yang memiliki ekspresi tinggi maka akan dipilih untuk prosedur selanjutnya. Yang ketiga, fermentasi dan isolasi. Strain WT dan MHOA pada plat PDA 7 hari. Sporanya itu disaring lalu diambil 5 Erlenmeyer berisi 200 ml media PDB, diinokulasi dan dibiarkan selama 7 hari. Setelah itu kulturnya direndam di dalam etil asetat hingga ekstraknya tidak berwarna. Lalu ekstraknya akan divaksinasi pada kolom silika gel dan dipisahkan menggunakan HPLC. Yang terakhir yaitu ada uji MTT, aktivitas antipoliferaksi senyawa baru, terus diisolasi pada garis sel HeLa, HCT8, A549 dan MCV7. Setelah itu diinkubasi, terus senyawa ditambahkan uji pelat lalu dibiarkan selama 48 jam. Tambahkan MTT-nya lalu diukur. Untuk yang selanjutnya yaitu ada bab 4, hasil dan pembahasan. Penilaian metabolit sekunder dengan kromatogram HPLC dan analisis HNMR. Perbandingan kromatogram HPLC dan HNMR dari MHOA yang berlebih tadi menunjukkan bahwa senyawa dengan cincin siklopropana unik yang dihasilkan pada mutan tidak dapat dideteksi atau hanya diproduksi dalam jumlah yang kecil. Untuk mengetahui senyawa dengan cincin siklopropana yang unik, ekstrak etil asetat MHOA dipisahkan dengan kromatogram kolom silika gel dan dilakukan petesan HPLC untuk menghasilkan senyawa baru yang dihasilkan yaitu monosporasol A dan monosporasol B. Lalu ada senyawa pestalovisin C dan artrinon. Di slide itu ada gambar hasil pengukuran dari HPLC. Selanjutnya senyawa tadi metabolit sekunder yang dihasilkan dari jamur endofit Monosporascus euthypoides yaitu ada monosporasol A. Dia itu diperoleh sebagai minyak kuning dan diberi rumus molekul sebagai berikut: C16H20O4. Begitu juga dengan rumus monosporasol B, sama yang identik tadi kan dengan monosporasol A. Analisis HPLC dibandingkan antara kultur fermentasi MHOA, timbul beberapa puncak baru dari MHOA yang menunjukkan sinyal proton siklopropana yang khas. Oleh karena itu pengukurannya dilakukan lagi atau dipandu lagi dengan NMR yang mengarah pada penemuan dua produk alami baru yang mengandung cincin siklopropana unik, yaitu monosporasol A dan monosporasol B. Itu ada gambar dari strukturnya. Jadi
senyawa 1,2 dievakuasi atau didapat atau setelah diukur tadi uji MTT-nya tidak ada terdeteksi satupun senyawa yang dihasilkan menunjukkan sitotoksitas. Pada jamur endofit Monosporas euthypoides ini menunjukkan bahwa sel dan mitokondria jamur tersebut masih berfungsi dengan baik dan tidak mengalami kerusakan yang signifikan. Maka dari itu pada uji MTT itu tidak ditemukan satupun senyawa yang mengandung sel kanker serviks, sel adenokarsinoma, dan sel kanker lainnya. Hal ini dapat disimpulkan bahwa jamur endofit Monosporas euthypoides ini memiliki tingkat visibilitas yang tinggi dan aktivitas mitokondrianya yang masih normal. Oke, yang selanjutnya bab 5, kesimpulan dari presentasi saya tadi. Yang pertama, dalam penelitian ini terdapat 4 produk atau metabolit sekunder yang dihasilkan dari jamur Monosporas euthypoides ini. Ada monosporazol A, monosporazol B, dan ada 2 senyawa lagi yang itu sudah ditemukan. Jadi monosporazol A dan monosporazol B itu termasuk senyawa atau metabolit sekunder baru yang ditemukan dari jamur endofit Monosporas euthypoides. Lalu setelah dilakukan juga uji MTT-nya tidak ditemukan terdeteksi mengandungnya sel kanker atau sel adenokarsinoma. Selanjutnya, adapun pengaruh lingkungan dari jamur endofit Monosporas euthypoides ini adalah metabolit sekunder yang dihasilkan hanya sedikit, menunjukkan bahwa banyaknya kelompok pada gen jamur ini tidak terekspresikan dan juga agak sulit karena memiliki habitat yang unik, yaitu hidup di lingkungan yang kering dan berpasir. Mungkin itu sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.